anugerah-Mu ya Tuhan. Saat kami lemah, Engkau kuat. Saat kami tersesat, Engkau mencari kami. Saat kami takut, kuasa-Mu dan kasih-Mu nyata. Pada saat kami terpuruk, Engkau Allah yang tidak pernah gagal untuk menolong kami. Anugerah-Mu tanpa batas, kasih-Mu tidak pernah gagal, janji-Mu ya dan amin, Injil-Mu tak terpatahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, membimbing kami, membentuk kami semakin serupa dengan Kristus untuk menjadi berkat buat dunia, untuk menyaksikan kehebatan Tuhan yang tak tertandingi. Biarlah kami semua hari ini boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh diterangi oleh kebenaran-Mu. Dan mampukan hamba-Mu yang lemah terbatas berdosa ini sehingga dapat memberitakan firman dengan jelas dan memberitakan Injil dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut suara-Mu melewat firman. Mampukanlah kami untuk merendahkan hati dan membukakan hidup kami untuk diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Ya, senang sekali diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan di tempat ini di hari Minggu. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita membuka Alkitab kita, mungkin kita buka dulu ya Alkitab kita. Kita akan melihat hari ini di 1 Samuel ayat yang pasal yang kelima, ayat 1 sampai 12. Saya tidak ada di slide. Yang ada di slide nanti berhubungan dengan poin-poin saya. Jadi kita buka Alkitab kita aja ya Bapak Ibu ya. 1 Samuel 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu boleh menemani saya untuk membaca berganti-gantian ya Bapak Ibu. 1 Samuel 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 12, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, dan seterusnya sampai 12. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Silahkan. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di depan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi ketika keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita, melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron, tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab seluruh kota itu dan kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat.
Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Amin. Amin. Ada suami istri yang pergi ke dokter. Istrinya tidak enak badan sudah berminggu-minggu. Istrinya masuk ke ruang dokter untuk diperiksa sambil suami menunggu di ruang tunggu. Setelah selesai pemeriksaan, mereka lagi jalan pulang, suami nanya, "Gimana?" Kata dokter, "Kamu kenapa? Mesti kasih obat apa?" Kemudian si istri menjawab, "Dokternya tadi bilang saya ini stres, makanya sakitnya nggak selesai-selesai." "Oh gitu ya." Terus dokternya bilang dikasih obat apa? Kita mesti beli obat apa? "Iya," kata dokternya, "karena saya stres, saya harus dibawa jalan-jalan." Tuh. Langsung istrinya nanya, "Jadi kita mau jalan-jalan kemana?" Suami bilang, "Oh mesti jalan-jalan ya." "Oke lah kita oke," gitu kata suaminya. "Oh gitu ya." Istrinya bilang, "Kita mau kemana?" "Mau ke Malang ya?" "Ah enggak lah masa ke Malang." "Wah papa mau ke Bali ya?" "Ah enggak lah masa ke Bali." Wah langsung dia tambah seneng ya Bapak Ibu. "Wah jangan-jangan ini ya mau ke Singapura ya?" "Ah ya enggak lah masa ke Singapura." Wah sudah berbunga-bunga istrinya. Wah jangan-jangan mau diajak ke Amerika. Langsung, "Enggak lah masa ke Amerika, saya mau ngajak kamu ke dokter lain aja." Bapak Ibu, di sini ada satu masalah gitu ya, tetapi hasil diagnosanya beda. Kalau menurut si istri, kalau ada masalah stres, solusinya adalah jalan-jalan. Solusinya secara mental, psikis gitu ya. Kalau menurut suami ada satu masalah, solusinya adalah ekonomis. Cari second opinion, third opinion, siapa tahu ada obat yang lebih murah. Dari cerita ini menunjukkan bahwa sangat penting ya Bapak Ibu, kita itu punya diagnosa yang betul tentang masalah kita. Kalau kita salah diagnosa, masalah nggak pernah selesai, betul? Salah diagnosa, masalah nggak pernah selesai, bahkan bisa tambah parah. Pergumulan kita sehari-hari, penderitaan yang ada di dalam manusia, itu masalahnya satu Bapak Ibu, yaitu kita ini, hati kita ada sesuatu yang menandingi Allah. Tadi kita bernyanyi tak tertandingi, judul khotbah saya juga tak tertandingi. Maksud saya adalah masalah utama kita adalah ada dewa-dewa lain, atau kalau bahasa orang Kristen berhala-berhala yang menandingi Allah. Berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai di atas Tuhan. Segala sesuatu yang kita andalkan. Segala sesuatu yang kita takut kehilangan. Segala sesuatu yang kita mati-matian perjuangkan. Ya, Tuhan kita itu tersaingi. Bahkan Tuhan kita bisa lengser. Misalnya contoh sederhana, bagaimana Tuhan kita berkali-kali selalu ditandingi sama Allah-Allah lain dalam hati kita. Berhala-berhala dalam hati kita misalnya. Kenapa kok gak rutin ibadah? Karena mungkin hobi lebih seru daripada menghormati Tuhan. Ya kan? Hobi menandingi Tuhan. Kenapa kok berantem sama pasangan gak selesai-selesai? Mungkin karena mempertahankan ego lebih penting daripada nurut sama Tuhan. Ego menandingi Tuhan. Kenapa kok beli barang branded sampai ngutang? Udah jelas gak punya duit tapi selalu beli barang mahal. Foto-foto lagi vacation di luar negeri. Kenapa? Karena penampilan lebih penting daripada Tuhan. Sekali lagi, penerimaan, penampilan menandingi Tuhan. Bukankah itu alasan kenapa pejabat dan bahkan pendeta juga bisa menipu? Karena harta dan tahta menandingi Tuhan. Berhala Bapak Ibu sudah mengakar di hati kita. Ini masalah utama kita. Ada sesuatu yang tidak hanya menyaingi Tuhan, tidak hanya menandingi Tuhan, bahkan mengalahkan Tuhan. Bagaimana ya solusinya supaya kita bisa menempatkan Allah menjadi posisi yang semestinya, yaitu Allah yang tidak tertandingi. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu dari kisah ini di Perjanjian Lama tentang Dagon dan Yahweh. Jadi ceritanya gini nih Bapak Ibu. Di kisah sebelumnya,
Bangsa Israel tuh berperang lawan bangsa Filistin. Tapi mereka kalah. Kenapa? Ya karena nggak disuruh perang sama Tuhan. Jadi kadang-kadang tuh mereka pengen karena ego, karena sombong, karena merasa kita loh bangsa pilihan, kita loh orang Kristen gitu ya. Jadi pasti menang lah. Jadi Bapak Ibu mereka lawan bangsa Filistin, mereka kalah. Nggak terima gitu. Sehingga para tua-tua Israel memutuskan, wah kita kalah. Aku tahu kenapa kita kalah. Gara-gara tabut Allah nggak dibawa. Jadi tabut Allah tuh diperlakukan seperti jimat Bapak Ibu. Jadi mungkin sebelumnya perang itu nggak bawa jimatnya gitu. Nah kali ini dia bawa tabut Allah. Tentara kita nggak bisa menang, ya udah kita bawa Allah. Kalau bawa Allah yang dilambangkan dengan tabut Allah pasti menang. Ironisnya kalahnya tambah parah. Sebelumnya mereka kalah 3.000 orang, sekarang 40.000 orang tewas di medan perang. Dan lebih parahnya lagi, tabut Allah, jimatnya mereka, senjata andalan mereka dirampas sama bangsa Filistin. Dibawa ke kota Filistin yang namanya Asdod. Disitulah cerita kita mulai Bapak Ibu. Nah di ayat yang pertama dan yang kedua menarik ya, ada kata-kata seperti ini. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka bawa ke Ebenezer, ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, diletakkannya di sisi Dagon. Dagon ini adalah dewanya bangsa Filistin, Bapak Ibu. Ya, nah mereka itu mengakui adalah umum kalau mereka mengalahkan sebuah bangsa, itu dewa bangsanya itu dibawa juga seperti itu. Ya, dan buat mereka gak apa-apa membawa banyak macam-macam dewa. Dan mereka langsung diletakkan di sisi Dagon. Bangsa Filistin sebenarnya tahu loh. Kalau Bapak Ibu baca di pasal sebelumnya ya, bangsa Filistin tahu sama Yahweh. Tahu Yahweh itu pernah menghajar Mesir dengan berbagai tulah. Tapi mereka sekarang, tuh kan kita bisa menang sama bangsa Israel. Berarti Dagon lebih kuat. Begitu, kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya tabut Allah dibawa dan diletakkannya di sisi Dagon. Bapak Ibu mungkin ini lebih mirip ya dengan kondisi kita hari ini. Mungkin dewa kita, berhala kita namanya bukan Dagon. Bapak Ibu di sini saya yakin kalau saya cek di rumah nggak ada tuh patung Dagon gitu kan ya. Dagelan mungkin. Nggak ada gitu ya. Tapi kita mungkin punya lah, kalau kita jujur punya dewa-dewa tanda kutip dewa-dewa modern. Dagon-dagon modern yang kita sembah. Kandidat paling umum ya harta, tahta, popularitas. Kandidatnya lebih dalam lagi apa? Penerimaan, pengakuan, penghormatan. Ya kan? Kita punya dagon-dagon. Tetapi ini dia yang saya mau nambahkan analisanya. Analisanya ini Bapak Ibu, kebanyakan berhala kita itu nggak menantang posisi Tuhan secara langsung. Kita sebagai orang Kristen tahu, ya pastilah Yesus nomor 1, betul? Kita pasti tahu, ya pastilah Tuhan kita jalan satu-satunya, tahu kita. Kita nggak mungkin bilang, Tuhanku adalah uang, kan nggak mungkin ya. Tapi yang mungkin kita lakukan adalah Tuhan dan uang, nangkap ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita nggak bicara langsung, harta adalah dewaku. Tapi mungkin kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan disisihkan bersama dengan uang, harta, penerimaan, pengakuan. Jadi barengan gitu loh Bapak Ibu. Berhala tidak perlu mengalahkan Tuhan. Kalau menurut saya berhala modern ya, tidak perlu mengalahkan Tuhan, cukup menyaingi Tuhan. Jadi misalnya kita bersandar kepada Tuhan, dan bersandar kepada uangkah, keluargakah, networkkah. Seakan-akan jika Tuhan gagal, kayak ada jaring pengaman gitu loh Bapak Ibu ya. Ada backup plan gitu. Makanya ada yang bilang, kenapa sih Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus? Karena dia suka sama Yesus tapi juga suka sama uang gitu. Kakinya seperti di dua kubu. Makanya begitu satu ke sana tambah lama tambah robek hidupnya. Nangkap ya kurang lebih gambarannya ya. Karena kan satu di Tuhan, satu di uang, sana narik, robek hidupnya. Begitu pula dengan kita. Tapi itulah yang kita lakukan. Jadi berhala enggak sesederhana hamba uang,
mata duitan atau bucin gitu ya. Enggak sesederhana itu. Tapi lebih begini, aku percaya Tuhan, tapi sebetulnya aku juga menyandarkan hidupku kepada kepintaranku lah, popularitas lah, talenta lah, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa ya dagon-dagon kita? Dan bagaimana kita sudah membiarkan dagon itu ya nyaman berbagi tahta dengan Yesus. Sebagai backup plan, just in case. Kalau Tuhan gagal masih ada deposito gitu ya. Just in case. Kalau Kristus tidak menyembuhkan masih ada ilmu-ilmu lainnya. Masih ada, masih bisa ke dukun, masih bisa ke orang pinter gitu kan. Tak simpen aja nomornya gitu. Just in case. Kita menyandingkan Tuhan. Nah, yuk kita lanjut ceritanya. Ayat yang ketiga, lucu ya Bapak Ibu. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Allah. Jadi tadi Bapak Ibu ingat ya, kalau menurut Injil orang Filistin, kalau lebih gitu ya, Injil mereka berkata kalau bangsaku menang, Tuhannya kalah. Itu Injil mereka. Tapi ternyata di sini malah sebaliknya. Dagon mengambil postur seperti menyembah Yahweh, ya kan? Mukanya ke tanah, jatuh, patungnya itu jatuh. Dan Bapak Ibu tolong jangan dipikirkan Dagon ini kayak patung kecil yang kehembus angin jatuh. Itu bukan patung, itu figurin Bapak Ibu ya. Itu namanya mainan. Ini patung besar, bayangkan. Jadi patung besar nggak mungkin jatuh sedemikian gampangnya begitu. Jadi ini cara Tuhan itu agak humoris sih. Saya melihat ini kalau mendengarkan tuh harusnya pada orang yang pertama kali membaca ini agak lucu gitu. Pertama lucu kenapa? Karena ini patung besar bisa jatuh sendiri. Seperti itu loh Bapak Ibu, di sini ada yang punya anjing peliharaan? Adakah? Nah, mungkin yang paling sering sama anjing kita bilang apa? Sit. Ya kan? Ya kan rame itu sit, suk langsung diem. Nah, kurang lebih saya membayangkan tuh Yahweh tuh ngomong sama Dagon, sit. Bek, langsung jatuh. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang lucu Bapak Ibu lebih konyol lagi. Dagon tuh Tuhan kan? Kan disembah sebagai Tuhan. Tapi lucu bukan? Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Tuhan harusnya bantu kita. Tuhan harusnya menyelamatkan kita. Iki Tuhan berdiri aja gak iso. Nangkap Bapak Ibu ya. Tuhan loh, Tuhan kan harusnya yang menolong kita. Umatnya ditolong. Lah ini kan lucu, umatnya nolong Tuhan nih. Iya kan? Seakan-akan Dagon itu enggak berdaya. Ya memang enggak berdaya. Makanya konyol, bukan? Seorang Tuhan harus dibantu untuk berdiri sendiri. Tetapi sikap ini Bapak Ibu menggambarkan hati kita juga dengan berhala. Maksud saya begini, kita tahu ada Tuhan. Kita tahu ada Allah yang menciptakan dunia. Kita tahu bahkan sebagai orang Kristen lebih hebat lagi, Allah menjadi manusia. Berkorban bagi kita, mengampuni kita setiap hari. Kita punya Tuhan yang setia, bahkan sampai hari ini Injil mengatakan kita punya Allah yang Tuhan Yesus yang mendoakan kita di surga hari ini. Di hadapan Tuhan yang begitu indah, mulia, hebat dan luar biasa. Allah yang gak cuma hebat tapi mengasihi kita, mengampuni kita. Kita tetap pilih berhala. Kita tetap merasa enggak kok pengen membantu berhala kita berdiri. Enggak kok, enggak apa-apa, masih ikut Tuhan dan yang lain-lain gitu. Kita tahu berhala itu akan mengecewakan tapi kita terus kembali ke berhala-berhala kita. Padahal Bapak Ibu, berhala tidak bisa memuaskan hati kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu, bagaimana berhala itu benar-benar gak berkuasa. Bagaimana berhala itu bisa merajalela menghancurkan hidup kita. Ya. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu tahu istilah flexing ya. Jadi pamer sosial gitu kan, menunjukkan seberapa kaya dan terkenalnya gitu ya.
Kalau sekarang katanya itu flexing 2.0. Kalau dulu flexing itu kan flexing kelihatannya kaya tapi bohongan gitu ya. Sekarang flexing 2.0 kata Bapak Renat Kasali, enggak, beneran flexing, beneran kaya. Tapi kali ini karena dia nunjukin hartanya, yang kena bapaknya. Ibu tahu ceritanya ya. Yang kena bapaknya ya kan. Mulai kelihatan nih, ternyata kita kaya, kita mengejar harta, kita bisa pandai mencari harta, kita bisa pandai menyembunyikan harta, tetapi kita kurang pandai membelanjakannya. Mungkin kita nggak ketahuan, tapi harta kita ketahuan sama anak kita, istri kita, simpenan kita, ya kan? Ironis bukan? Ada satu cerita kayak gini Bapak Ibu. Ada ibu marah-marah di sekolah. Kenapa? Karena anaknya ditegur sama guru. Ini di sekolah TK. Anaknya ditegur sama guru. Anaknya kenapa ditegur? Karena anaknya ini membuli temannya. Masuk akal ya kalau ditegur sama istri sama gurunya. Wajar dong, anaknya kan nakal, membuli temannya gitu. Tapi ibunya nggak terima. Ibunya marah-marah, minta guru TK tadi itu minta maaf di depan publik, minta maaf di depan semua guru, orang tua, murid-murid. Pokoknya seperti public confession, public apology ya, permintaan maaf publik begitu. Dan di tengah amarahnya, ibu ini mengatakan, kepala sekolah kamu nanti saya panggil, kamu akan dipecat, kamu nggak tahu kan siapa bapaknya. Wah, gitu. Dan benar Bapak Ibu, bapaknya memang seorang pejabat yang berposisi di China, gitu ya. Wah, langsung kan terjadi beneran nih, diberesin. Nah, netizen seperti yang kita tahu, sebuah kekuatan yang luar biasa di Indonesia, gitu ya, mengambil alih, gitu. Langsung pengen tahu siapa ini pejabatnya, bapak ini siapa? Namanya Pak Iyad, gitu ya. Siapa ini pejabat tinggi ini? Pejabat tinggi kok nggak bisa mengendalikan istri, gitu ya. Dan diketahui Bapak Ibu, bahwa sebetulnya pasangan ini sudah bercerai dari tahun 2013. Ini kejadian 2018. Lucunya, anak yang tadi itu, anaknya itu, umurnya di bawah 5 tahun. Jadi gini, mereka udah cerai, statusnya cerai, tapi anaknya anaknya lahir gitu. Jadi harusnya udah cerai kok masih punya anak gitu kan ya. Udah cerai kok masih punya anak. Ternyata ada kebijakan di era Xi Jinping bahwa setiap suami yang bekerja untuk negara, ini kan pejabat negara ya, harus lapor keuangannya. Termasuk harta istrinya. Nah, pada waktu diberlakukan di tahun 2013, katanya banyak perceraian di Cina. Supaya apa? Istrinya diceraikan, uangnya suaminya hasil korupsi ditaruh di rekening istrinya. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi namanya perceraian bodong. Seperti itu. Simpan uang di tangan istri. Tapi karena kasus ini terbukalah semuanya. Si bapak pejabat ini dipenjarakan karena kasus korupsi dan perceraian bodong. Dan hari ini kita melihat ya kasusnya baru mulai nih di Indonesia nih. Bagaimana para pemimpin kita ketahuan, bukan karena dianya, tapi karena pihak-pihak lain. Ini saya hanya memberikan contoh bagaimana berhala itu akan mengecewakan kita Bapak Ibu. Kita mungkin pintar nyari duit, kita mungkin pintar cari penerimaan popularitas. Tapi kalau hati kita terikat dengan berhala, percaya deh one day berhala itu akan runtuh gitu loh. Pejabat ini punya uang, tapi ironis bukan uangnya yang meruntuhkan dia, betul? Maka poin pertama bagaimana kita bisa mengalahkan berhala kita. Poin pertama dari kisah ini adalah kita mesti sadar bahwa berhala itu mengecewakan. Kita mesti sadar bahwa berhala itu menghancurkan hidup kita. Dan pada akhirnya meskipun Bapak mungkin minimal Bapak Ibu enggak kok kan enggak apa-apa, aku cari uang demi keluarga kan enggak apa-apa, aku fokus sama diriku sendiri whatever. Minimal Bapak kalau kita terus terikat dengan berhala kita, minimal kita menjauhkan dari kehendak Allah. Ya kan? Karena kita sibuk bukan dengan hobi kita, sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan kasih makan berhala kita. Kita sibuk ngurusi berhala. Oke lah, mungkin Bapak Ibu nggak nipu. Oke lah, mungkin Bapak Ibu nggak korupsi. Oke lah, mungkin Bapak Ibu nggak sampai selingkuh. Tapi
Kalau kita terus mencari berhala kita, bukankah kita semakin jauh dari Tuhan? Bukankah kita akan lebih fokus dengan membangun kerajaan kita sendiri dan bukan membangun kerajaan Allah? Either way, manapun, pada akhirnya kita harus melihat bahwa berhala kita itu mengecewakan, menghancurkan, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Periksa yuk hidup kita, hati kita. Berhala apa ya? Kalau saya Bapak Ibu, berhala saya namanya kenyamanan. Saya pengennya cari yang gampang. Saya pengennya cari yang nyaman, yang mudah. Tapi saya tahu setiap kali saya pilih jalan paling gampang, hidup saya tambah berat. Biasa gitu sih. Semakin karena bentuk dari berhala kenyamanan saya adalah saya suka menunda-nunda pekerjaan. Akhirnya apa? Ya hancur hidup saya. Betul ya? Karena menunda terus, menumpuk. Sehingga pada waktu deadline atau apa itu kewalahan. Itu kecil, sederhana, tapi saya tahu berhala saya itu saya maunya nyaman, maunya gampang, maunya cepat. Tetapi semakin saya mau hidup gampang, semakin berat hidup saya. Gitu. Harusnya saya mau hidup ikut Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yuk kembali ke ceritanya. Tadi kan Dagon jatuh kan, suruh sama Tuhan sit. Terus dia angkat lagi sama pengikutnya. Nah ini lebih konyol lagi, lucu lagi nih. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah, jatuh meneh Bapak Ibu. Ya, cuman kali ini lebih heboh. Ya, tetapi kepala Dagon, kedua belah tangannya terpenggal, terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan yang tinggal. Itulah sebabnya imam, orang-orang masuk ke kuil tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon sampai hari ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ini, saya nggak tahu membayangkan apa gitu ya. Tapi perhatikan pertama-tama, kepala dan kedua belah tangannya nggak pecah, terpenggal. Jadi bukan jatuh pecah, kalau pecah Bapak Ibu ngerti ya, berantakan. Ini terpenggal. Kepala terpenggal, tangan terpenggal. Kelihatannya menakutkan, kelihatannya kayak sadis, iya. Kelihatannya memalukan, iya. Apa sih tangan dan kepala terpenggal itu? Itu melambangkan kekalahan militer. Karena pada zaman itu, kalau Bapak Ibu mau sebuah bangsa mengalahkan bangsa lain, mau ngitung korbannya berapa. Kan sulit ya Bapak Ibu bawa satu badan, ngerti? Ya udah dipotong aja kepalanya, yang dibawa kepalanya, nangkap ya? Supaya gampang ngitungnya gitu loh, bawa aja kepalanya. Nah, daripada bawa satu badan, sudah perang udah sulit, ngangkat orang mati gitu kan. Nah kurang lebih itu message yang disampaikan. Yaitu adalah Dagon ini benar-benar kalah gitu. Ya, ini kemenangan Yahweh yang mutlak. Bahkan saya suka tuh, terpelanting ke ambang pintu. Seakan-akan Dagon mau kabur gitu. Ya kan? Kayak mau kabur, ditangkap sama Tuhan, dipotong. Jadi ini intinya adalah Yahweh menang, Yahweh menangnya telak, dan gak cuman itu, menang telak di kandangnya Dagon. Ya kan? Ini kan di kuilnya Dagon. Jadi Tuhan gak cuman menang, menangnya telak, dan menang telak di kandang musuh. Dengan kata lain Bapak Ibu, di sini sudah dikatakan bahwa berhala gak ada apa-apanya dibandingin Tuhan. Di sini ayat ini, kisah ini mau mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu bukan salah satu pilihan dalam hidup kita. Tuhan juga bukan pilihan terbaik dari segala yang ada. Tuhan adalah satu-satunya dalam hidup kita. Kadang-kadang kan kita mikir pilih Tuhan tuh kayak ada banyak pilihan, satu Tuhan gitu kan ya. Itu bukan. Atau minimal kita pilih ada banyak hal, Tuhan nomor satu. Itu juga bukan. Kalau kita bikin daftar 5, 4, 3, 2, 1, satu Tuhan. Itu belum tak tertandingi. Yang tak tertandingi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan gak ada di semuanya. Karena Tuhan melah semuanya itu. Gitu. Jadi kalau kita bikin hierarki gitu ya, Tuhan gak mau dihierarkikan. Karena Tuhan yang menciptakan hierarkinya. Seperti itu Bapak Ibu. Tuhanlah satu-satunya. Tuhan itu enggak, kita sebetulnya salah kalau kita bilang secara teologis ya, tapi secara umum enggak apa-apa. Secara teologis salah kalau kita bilang Tuhan nomor satu. Enggak sih, Tuhan itu yang menciptakan nomor bahkan. Ngerti Bapak Ibu ya?
Tuhanlah yang ada. Hanya Dia yang ada. Dewa lain, berhala lain, ilah lain tuh nggak ada. Tidak exist. God, Jesus is one and only. Tidak ada bandingannya, tidak ada duanya. Dialah Allah kita. Kenapa sih penting kita diingatkan sama hal itu? Karena gini Bapak Ibu. Kita tahu betapa pentingnya menilai hal dengan benar. Misalnya ya, siapa di sini yang sukanya punya hobi nawar-menawar? kayak itu kayak menjadi semacam lomba gitu loh. Kamu bisa nawar berapa? Ya kan? Saya masih ingat tuh kalau misalnya dapat deal-dealan tuh kadang-kadang suka menyombongkan, kamu cuma dapat diskon 10%, aku 20% ya kan. Apalagi orang Chinese kan ya, semakin murah semakin berprestasi gitu Bapak Ibu ya. Ya kan kita kan punya hobi ya, suka menawar gitu ya, suka mendapat the best price gitu ya. Kita penting tuh menilai dengan benar, itu penting banget gitu ya. Masa segini aja harga sak ngono. Cok larang-larang lah gitu, apa gitu kan ya. Seperti biasa bukan. Karena kita tahu dari hati, kita tahu penting menilai yang betul. Kita tahu something is wrong. Misalnya kalau seorang suami meninggalkan istri lagi sakit untuk main golf. Ya kayak kok prioritasnya kok salah sih, ya kan nggak imbang, iya kan? Kita tahu something is wrong pada saat anak telepon, "Pak, Ma, aku kecelakaan." Kemudian kita, "Gimana kondisi mobilnya?" Ya kan? Ya kan kita tahu kan something is wrong. Ya apa sih? Kecelakaan ditanya tuh, "Kamu nggak apa-apa." "Kok kamu nggak apa-apa, Cek?" Gitu kan ya. Yang ditanya kan anaknya dulu toh. Mobilnya kan urusan lain ya. Tapi kita tahu gak benar ini, menilainya salah ini. Orang tua juga tahu kalau punya anaknya berantem, rebut-rebutan mainan gitu kan ya. Solusinya gimana? Bukan tak kasih mainan lagi, bukan. Solusinya mainannya diambil karena persaudaraan lebih penting daripada mainan. Ya toh, kamu rukun sama Koko, rukun sama Meme, rukun sama Cece, itu lebih penting daripada kamu berantem gara-gara mainan. Mainan tak ambil aja sama mama, tak kasih buat dimainkan sama papa gitu ya. Tapi kita tahu kan Bapak Ibu ya, kita tahu bahwa people is more important than property misalnya. Orang lebih penting daripada barang. Kita tahu keluarga lebih penting daripada hobi, gitu kan? Berarti harusnya kita tahu bukan? Tuhan lebih penting dari segalanya. Tangkap ya Bapak Ibu, kita sadar loh gitu. Hati yang kudus sebetulnya simple. Hati yang kudus itu menghargai Tuhan di atas segalanya. Tahu nilainya Tuhan. Ini gak tertandingi. Tidak ada yang bisa menyaingi Tuhan. Makanya Yesus sampai pernah berkata kalimat yang sangat tajam, "Jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, pasanganmu, anakmu, saudaramu laki, saudaramu perempuan, bahkan dirimu sendiri, kamu gak layak jadi muridku." Yesus gak bilang bencilah keluargamu, bukan. Yesus bilang, aku ini kelasnya beda sama yang lain gitu loh. Dan baik Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa Allah itu satu-satunya. Maka inilah aplikasi yang kedua. Bagaimana kita mengatasi berhala ini Bapak Ibu. Next slide. Ayo kita memiliki dan melatih kebiasaan yang menunjukkan pilih Tuhan harga mati. Seperti semboyan tercinta kita ya, NKRI, harga mati gitu kan ya. Sama, pilih Tuhan harga mati. Kadang-kadang kita harus melahap ini, wes gak usah dipikir. Contoh sederhana sekali. Minggu harus ibadah. Misalnya Bapak Ibu ya, saya tahu ada kasus-kasus tertentu kalau lagi sakit, itu kan pengecualian. Tapi bukankah hari ini sangat mudah ya nggak ibadah? Ada konser, ada hiburan kemana, ada acara keluarga, ya kan? Sangat mudah tergoda. Seakan-akan gak apa-apa lah, doa bisa dimanapun gitu kan. Ya kan? Jadi kita merasionalisasikan, saya bilang udahlah, langsung harga mati, ibadah, Minggu ibadah. Jangan kasih celah gitu loh Bapak Ibu. Nah, tentu sekali lagi, tentu selalu ada pengecualian. Saya nggak bilang kalau Bapak Ibu kena lagi stroke ke gereja, jangan lah ya, ke rumah sakit ya gitu. Tapi Bapak Ibu ngerti ya, semangat saya ngerti ya. Saya harap Bapak Ibu menangkap esensinya. Ada beberapa yang kita mesti punya kebiasaan, pilih Tuhan harga mati. Contoh apa lagi selain ibadah, hari Minggu mesti ibadah, pilih pasangan.
Udah nggak usah kasih ruangan, pilih pasangan yang seiman, sepadan. Udah nggak usah kasih ruangan. Ayo ajarin sama anak-anaknya, remaja-remajanya ya, yang muda-muda di sini mungkin yang masih single, udah nggak usah pilih-pilih lah, udah pokoknya seiman dulu dah. Tapi kan pilih Tuhan harga mati. Karena begitu Bapak Ibu hari Minggu ke gereja, begitu Bapak Ibu misal memilih pasangan yang seiman, kan menunjukkan Tuhan tak tertandingi, betul ya? Itu kan bentuk-bentuk sederhana toh, tetapi kan mengkomunikasikan Tuhan nomor 1 di hatiku. Makanya minggu aku ibadah, makanya pasanganku sesama orang Kristen misalnya. Apalagi pilih Tuhan harga mati, setia sama pasangan. Sudah menikah, tidak ada apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dibicarakan oleh manusia. Itu kan hal-hal yang simple. Tapi bukankah hari ini tuh mulai apalagi di generasi saya, bercerai itu sudah tidak tabu lagi, wis biasa. Gitu. Apalagi dengan budaya child free, nggak mau punya anak, ya udah nggak cocok kita tukar tambah aja gitu, kayak spare part, iya kan? Tapi enggak, setia sama pasangan. Kenapa lu setia? Padahal kamu ditekan, karena aku murid Yesus. Yesus bilang, ini pasangan dari Tuhan, mencekno tapi dari Tuhan. Apalagi harga mati, suka bertobat misalnya. Itu harga mati menurut saya, orang Kristen. Suka bertobat, dalam arti ada masalah, ada kesulitan, ada kekecewaan. Kita pertama-tama menintrospeksi diri dulu. Jangan-jangan ada dosa nih gitu. Itu gak salah kok Bapak Ibu. Ya. Poin saya adalah saya gak tahu deh kebiasaan apa, saya belum kepikiran pada saya. Tapi minimal ayo milikilah kebiasaan dan latihlah kebiasaan yang menunjukkan iman kita dengan jelas. Tanpa kita habiskan waktu dengan rasionalisasi dan yang lain-lainnya. Itu yang kedua. Kita lanjut ceritanya ya Bapak Ibu ya. Nah menarik bukan setelah Dagon dibantai habis-habisan. Kayak dicincang sama Tuhan gitu ya. Kalau normal logisnya ya. Waduh kan message-nya jelas ya. Dagon ini kayak sopo-opo ya. Ya kan? Maksudnya yang mengalahkan Dagon bahkan bukan bangsa Israel loh. Ini kan lain kalau misalnya ada penyusup gitu kan ya, dipotong. Ini kan enggak loh. Ini Tuhannya sendiri, Yahweh sendiri lewat tabut Allah. Ya kan? Harusnya responsnya apa? Bangsa Filistin bertobat, ya kan? Maksudnya logikanya kan gitu. Udah jelas Dagon enggak ada apa-apanya dibandingkan Yahweh, di kandang sendiri mereka kalah telak. Harusnya mereka bertobat. Tapi lucu bukan? Mereka gak bertobat sih. Saya tahu dari mana. Karena Tuhan terus menekan mereka. Kali ini Tuhan menekan mereka dengan borok, dengan penderitaan. Gampangnya aja gini, Tuhan menekan mereka dengan pandemi. Ya. Karena Bapak Ibu tahu kan nanti kan tabut Allahnya, makanya saya ajak Bapak Ibu baca sampai ceritanya pertama di Asdod. Wah, ayo bawa lagi kemana? Bawa ke Gad. Gad juga pandemi. Dibawa ke terakhir kali saya lupa, kota yang ketiga, Ekron. Gak mau, jangan bawa ke sini. Dibawa beneran pandemi juga. Gitu ya. Di mana-mana tabut Allah dibawa, membawakan pandemi, membawakan penderitaan. Sehingga, karena kata tangan Tuhan itu diulang-ulang berkali-kali, ya menekan itu. Sehingga mereka mengambil kesimpulan yaitu di bawah sini yaitu tabut Allah tidak boleh tinggal pada kita. Tabut Allah dipindahkan. Harusnya kan kalau masuk akal tabut Allah Israel di sini saja kita bertobat kan gitu. Ya. Tapi mereka enggak mau itu Bapak Ibu. Di sini kita diingatkan sekali lagi bahwa kita enggak bisa main-main sama Tuhan. Di sini dengan sangat jelas Tuhan itu menyelesaikan semua masalah. Ya kan? Tuhan seakan-akan bilang, aku gak butuh tentara kok untuk mengalahkan musuh. Aku gak butuh bangsa Israel kok untuk membela namaku yang besar. Aku gak perlu kalian, hei bangsa Israel. Kamu jadikan aku seperti jimat, kamu ya kalah. Tuhan juga bilang, bangsa Filistin juga kamu ya salah. Kesalahan dari kedua bangsa ini, baik bangsa Israel maupun bangsa Filistin, sama-sama mau mengendalikan Tuhan, ya kan? Bangsa Israel memakai Tuhan kayak jimat. Bangsa Filistin ya kurang lebih sama lah, menambahkan Tuhan Yahweh supaya bisa jadi bangsa lebih superior lagi. Kedua-dua bangsa ini
sama-sama menderita. Bangsa Israel menderita kalah perang, gitu kan. Bangsa Filistin menderita kena pandemi. Kenapa? Karena kedua-duanya main-main sama Allah, main-main sama Tuhan. Maka inilah solusi yang ketiga. Bagaimana kita bisa mengalahkan berhala kita, Bapak Ibu? Di sini kisah ini kisah ini membawa kita untuk rindu lebih mengagumi dan mengasihi Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang mampu mengatasi semua masalah kita. Kita lemah bukan alasan Tuhan gak bisa tolong, Bapak Ibu. Kita gak punya bukan alasan Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Justru di tengah kelemahan dan kekosongan kita, karya Tuhan lebih mulia, bukan? Tuhan kan seakan-akan bilang, aku gak butuh kamu bro untuk menciptakan mujizat. Sama sih Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu yang merasa lemah, kosong, gak tahu jalan keluar, seakan-akan merasa aku harus punya sesuatu dulu nih supaya Tuhan nolong. Aku harus berusaha jadi orang baik dulu nih supaya Tuhan baru tolong. Gak perlu. Bukan berarti jangan jadi orang baik ya. Poin saya adalah Tuhan itu sudah baik sama kita. Selalu baik sama kita. Tinggal datang kepada Dia saja. Yang kita bawa cuman hidup kita kok Bapak Ibu. Dengan segala kehancuran dan kebobrokan kita bawa sama Tuhan. Dan Dia akan tolong kita. Dia mampu kalahkan semua musuh kita. Dia mampu patahkan semua ketakutan kita. Bapak Ibu, masalah utama kita itu saya rasa kalau kita mau mengalahkan berhala ya, bukan dengan cara membenci harta atau mengabaikan keluarga. Gak mungkin lah. Karena saya tahu Bapak Ibu semua mencintai keluarga, apalagi keluarga ya. Caranya bukan membenci keluarga. Caranya lebih cinta Tuhan gitu loh. Masalah kita tuh bukan terlalu mengasihi berhala. Masalah kita kurang sayang Tuhan. Makanya poinnya lebih kepada Tuhannya. Saya gak akan minta Bapak Ibu untuk lebih jauh dari keluarga. Lebih gak peduli sama kerjaan. Karena itu berhalaku pastor gitu. Bukan itu. Poinnya bukan membenci dunia. Dunia itu baik kok. Poinnya lebih mengasihi Tuhan. Poinnya lebih kagum sama Tuhan. Lebih bersandar sama Tuhan. Lebih punya tanpa batas gitu loh sama Tuhan. Aku serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Ayo kita belajar ya lebih mengagumi Tuhan. Bahwa Dialah hal yang tertinggi dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kita tahu kan tadi di sini ternyata ya meskipun Dagon udah kalah habis-habisan, meskipun pandemi merajalela, ternyata bangsa Filistin tuh tetap loh mau membela Dagon, ya kan? Gak mau bertobat. Itu menunjukkan bagaimana mengakarnya berhala kita, ya kan? Gak segampang itu. Orang Filistin gak otomatis pilih Yahweh, tetap aja belain Dagon. Namanya udah ngefans. Ya, Bapak Ibu di sini pasti tahu kan, apalagi kalau suka olahraga. Kalau sudah ngefans, setia sampai mati. Gitu kan ya. Mau kalah 7-0 tetap dibela. Penikmat MU ya. Yang suka olahraga ya saya nggak tahu kalau nyambung puji Tuhan, kalau nggak nyambung ya Bapak Ibu pura-pura nyambung ya gitu. Maksudnya kalau kita sudah ngefans, betul ya. Kalau sudah ngefans sama sesuatu, dia mau sejelek apapun, tak belo-belo nih gitu kan ya. Sama sih. Saya kalau sudah ngefans sama Manchester United nggak akan pindah ke tim seberang, ya, kecuali dibayar. Bukan Bapak Ibu. Jadi gimana? Jadi caranya adalah gini. Kita melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu baik. Tetapi yang kita rindukan sebetulnya adalah Tuhan. Segala hal yang kita nikmati di dunia itu berasal dari Allah. Atas persetujuan Allah. Maka poin yang terakhir adalah ini Bapak Ibu. Gimana kita bisa mengalahkan Tuhan, mengalahkan berhala kita sehingga Tuhan tak tertandingi. Kita harus mengingat Tuhan lewat segala hal. Dan menikmati segala hal dalam Tuhan. Saya kasih contoh yang sederhana sekali ya. Saya di sini temannya oleh istri saya. Tadi saya nggak bilang kalau saya mau cerita tentang dia. Karena kalau saya bilang, nanti aku cerita kamu ya. Dia langsung tanyain, cerita apa? Gitu. Dicek dulu gitu. Anyway,
Aman kok saya, nggak apa-apa. Nah, istri saya ini hobi masak, Bapak Ibu. Usahanya juga berhubungan dengan F&B. Nah, setiap hari pada waktu kami menikah, salah satu janji nikah saya adalah saya menerima, bersedia menjadi kelinci percobaanmu seumur hidupku gitu kan ya. Jadi setiap kali ada coklat, cookies, apalah produknya dia keluar, saya menjadi tester dan tester racun juga. Bukan. Poinnya adalah Bapak Ibu, sangat mudah ya. Akan konyol pada waktu istri saya kasih saya nyoba nih coklat, tolong dicoba. Akan lucu kalau saya pilih coklat saya dan menolak istri saya. Ya lucu dong. Iya kan? Seakan-akan pilihan saya cuma antara pilih coklat sama pilih istri. Kan nggak mungkin seperti itu. Kalau saya betul-betul bilang, wah coklatnya enak banget. Maka langsung kan saya apresiasi istri saya, betul ya? Begitu saya merasakan, ini enak banget sayang. Keren loh. Kapan lagi kayak gini? Wah ini bagus, udah siap dijual ini. Ayo kita cari gitu ya. Siapa tahu ada yang mau. Kok jadi ini iklan ya? Bukan. Ya. Jadi wah ini enak banget gitu ya. Langsung saya apresiasi dia, langsung saya memuji dia, langsung saya ingat dia. Setiap kali makan coklat itu apresiasi dia, ingat dia, promoin dia, betul ya? Sederhana. Ini kan nggak bertabrakan toh. Setelah dia tahu betapa saya mengapresiasi dia, bagaimana saya menunjukkan kasih saya kepada dia? Apakah dengan memuji-muji dia terus? Kan ya enggak loh. Setelah saya puji-puji dia, karena memang apresiasi. Cara saya menghargai dia adalah coklatnya tak antekno gitu loh. Ya kan? Coklatnya dihabisin gitu kan, dinikmati gitu loh. Dinikmati tanpa melupakan buatan istri loh. Yang paling berharga bukan coklatnya loh, tapi yang membuatnya, yaitu istri saya. Jadi enggak bertabrakan, tetapi saling melengkapi. Enggak bertabrakan, tetapi ada prioritas yang mana dulu. Yang bikin dulu, bukan yang dibikin. Sama Bapak Ibu. Mengingat Tuhan lewat segala hal maksudnya. Pada saat kita kerja, pada saat kita spend time sama pasangan, sama anak. Pada saat kita jalan-jalan, ingat dong sama Tuhan gitu loh. Pada saat kita menikmati konser, pada saat kita menikmati olahraga, pada saat kita menonton film yang seru, ayo dong ingat Tuhan. Karena segala yang baik, keluarga, uang, tahta, popularitas, semua hal yang baik, itu dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya nggak bilang sama Bapak Ibu, ayo telantarkan keluargamu, bukan. Itu nggak memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan adalah saudara menikmati segala hal. Lewat Tuhan, untuk Tuhan, karena Tuhan. Kalau ngomongin tentang uang, contoh nih ya, dunia mengajarkan hidup berkelimpahan. Agama lain mungkin mengajarkan hidup harus sederhana. Tapi Injil mengajarkan bukan hidup berkelimpahan, bukan hidup menderita, tapi hiduplah bagi Kristus. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Lihat bedanya? Indah bukan Injil kita? Agama mungkin mengajarkan harus buang-buang harta karena uang itu jahat gitu kan ya misalnya. Enggak. Injil mengatakan enggak. Kejarlah Kristus. Hiduplah bagi Kristus. Cari Tuhan dan kerajaannya. Entah kamu nanti jadi orang yang besar atau biasa aja, itu sekunder. Yang primer itu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita lihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah, kalau tadi Bapak Ibu menghitung ya, 4 cara ini boleh menjadi langkah pertama. Gitu ya. Ini bukan tuntas, perjalanan kita beda-beda. Tapi biarlah ini bisa mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Berhala itu gak sayang sama kita Bapak Ibu, berhala cuma mau pakai kita. Uang itu cuma pakai kita kok. Kita memuja uang gak sayang sama kita balik gitu ya. Berhala itu kalau bahasa saya, berhala itu selalu kisah cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Kita menyembah-nyembah berhala, berhala gak nyembah-nyembah kita. Tapi kalau Tuhan luar biasa, kita gak mau Tuhan, tapi Tuhan mau kita. Kita melupakan Tuhan, tapi Tuhan gak pernah lupa sama kita. Tuhan yang cari kita. Tuhan gak butuh kita, sekali lagi ya kan. Tadi dikatakan, gak butuh, aku bisa berdiri sendiri.
Tuhan nggak butuh Bapak Ibu, Tuhan nggak butuh saya. Tapi Tuhan mau saya, Tuhan mau Bapak Ibu. Dan Tuhan yang seperti itu, bukankah Tuhan yang layak kita puja, kita sembah, kita berikan segalanya. Mari Bapak Ibu, jadikanlah Kristus Tuhan yang tak tertandingi. Dan nikmatilah segala berkat-Nya dengan benar dan bermakna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang mau mengakui Tuhan jika kami masih memelihara ilah-ilah lain yang dan kami sandingkan dengan Tuhan. Kami mungkin dengan mulut kami mengaku Tuhanlah juru selamat, tetapi mungkin sehari-hari kami lebih mengandalkan uang, lebih mengandalkan tahta, mengandalkan kepintaran kami. Tuhan ampuni kami ya Bapa. Tolonglah supaya kami belajar mengasihi-Mu lebih. Karena dengan mengasihi-Mu lebih, kami lebih benar mengasihi yang lain-lain di dunia. Dengan kami lebih dekat kepadamu, kami lebih benar cara kami dekat dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan kesibukan. Tolong ya Tuhan, biarlah bukan kami menjadi budak dari uang atau budak dari popularitas. Biarlah kami menjadi pengikut dan budak-Mu ya Tuhan. Karena di saat kami menjadi pengikut-Mu, itulah hidup yang paling bebas dan paling bermakna. Terima kasih ya Bapa, mampukanlah kami untuk bisa mengecap kebaikan-Mu. Supaya kami bisa merasakan betapa besar dan indahnya Engkau ya Allah, ya Kristus, ya Roh Kudus. Penuhi hati kami dengan anugerah-Mu yang tanpa batas itu. Sehingga kami semakin kagum, semakin dekat, semakin mengasihi-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah kami hidup menjadi berkat, menjadi teladan, karena Engkau yang sudah mengampuni dan menebus hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, saudara diberkati firman Tuhan. Kalau saudara hari ini ngantuk, ruginya itu double-double saudara. Ya. Apalagi hari ini saya sangat diberkati, terima kasih Pak Edo. Ya, saya melihat beberapa terakhir ini Pak Edo khotbahnya berbeda banget, mungkin setelah menikah ya. Jadi kenapa nggak dulu-dulu gitu ya? Kalau dulu-dulu nggak ketemu gitu ya, puji Tuhan. Saudara, saya merasakan inilah kenapa banyaknya berhala hari ini yang kita nggak pernah merasakan. Ya, sepertinya saya sudah pelayanan. Maaf kita yang udah pelayanan nih ya. Sepertinya nggak ada berhala ya. Kenapa? Karena dari pagi sampai malam ataupun dari Senin sampai ke Senin lagi, kayaknya kita melayani Tuhan. Sehingga apa? Kelihatannya kita nggak punya berhala. Tapi hari ini kita dicelikkan dengan firman Tuhan. Kita lihat tadi, baca tadi, nanti di rumah dibaca ya saudara. Itu saya tadi ketawa juga gitu ya waktu iya patung merotoli gitu loh saudara ya. Tapi tetap disembah juga gitu ya. Kita tahu udah nggak bisa menolong kita, nggak bisa membuat kita bangkit lagi, tapi tetap kita sembah. Itu bahayanya berhala saudara. Ya, itu sebabnya hari ini kita banyak belajar tentang bagaimana Tuhan di dalam hidup kita. Nyanyiannya tadi semua bagus. Betul ya, Allah kita nggak tertandingi, tapi dalam kehidupan kita, jujur, saya pun hidup di dalam pelayanan, ternyata kalau saya dengar firman Tuhan ini apa? Banyak berhala, antara lain apa? Berhala-berhala saya khususnya mungkin dihargai. Begitu nggak dihargai, apa yang terjadi? Marahlah, dipuji, itu ternyata berhala. Begitu nggak dipuji, nggak enak hati, kecewa. Betul ya? Apalagi, ya kamu harus dengerin aku bicara. Ini keluhanku. Kalau kita nggak mendengar atau kita ditegur orang, marahlah kita. Kenapa? Ternyata itu berhala, saudara. Ya, nah itu sebabnya hari ini saya betul-betul diberkati. Tadi yang itu tadi ya kata-katanya yang kesimpulan terakhir, sadar bahwa berhala itu sangat mengecewakan. Bahkan apa? Menghancurkan hidup dan menjauhkan kita dari kehendak Allah.
Percayalah saudara. Karena yang namanya fokus itu ada berapa? Fokus itu bisa nggak bercabang begini saudara? Nggak bisa. Fokus itu harus satu, kepada siapa kita. Makanya semakin fokus dengan dunia, maka apa saudara? Maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nggak bisa. Tadi dikatakan Yudas itu ya cinta Tuhan, ya cinta uang ya. Tapi pada akhirnya, bagus loh tadi Pak. Ekspresinya begini, satu Tuhan, satu uang, satu iblis. Bisa ini bertahan? Bisa. Tapi apa? Sebentar saja. Akhirnya apa? Diseret sana, diseret sini. Kecuali yang balet bisa ya saudara. Itu pun gak bisa berlama-lama, betul? Ada waktunya pasti jatuh. Bagus banget tadi saya perhatikan. Yang kedua, memiliki dan melatih kebiasaan yang menunjukkan pilih Tuhan harga mati. Amin. Ini saya tekankan, kenapa? Kita udah ngerti kalau NKRI, kenapa orang-orang mengatakan NKRI harga mati? Dia gak peduli. Mau ada partai apa, mau ada keputusan apapun, yang terpenting kalau itu memecah belah Indonesia, dia nggak ada jalan lain, harga mati. Nah hari ini kita diajar, ya kita diajar bahwa apa? Mana yang harga mati buat hidup kita? Halo, keinginanku harga mati nggak peduli, kehendakku, pikiranku yang jadi harga mati. Pak Edo, bisa nggak pikiran kita jadi Tuhan, jadi berhala? Bisa loh saudara. Ya, nah ini saudara, saya benar-benar diberkati sekali. Dan yang terakhir tadi, ada 4 ya. Mengingat Tuhan lewat segala hal dan menikmati segala hal dalam Tuhan. Ini ya yang tadi ya. Betul-betul menikmati, bukan berarti seringkali saya tuh memikirkan gini, menikmati itu berkat-berkatnya. Ya itu kan tadi menikmati coklat enak. Lah tapi kalau coklatnya pahit ya, saya pernah makan soalnya enak banget, bukan promosi saudara. Ya, kenapa saya orang yang bukan suka manis dan nggak suka coklat-coklat itu, suka sebetulnya, tapi takut aja gitu ya. Ya, tapi waktu saya anak-anak bilang begini, mama ini enak mah gitu ya. Anak-anak tahulah kalau saya coklat-coklat model silver gini itu cuman saya lihat saudara. Bahkan saya melarang. Ini nggak ada yang punya pabrik Silver Queen, saudara ya. Betul. Kadang-kadang kalau anak-anak saya, cucu-cucu, aduh ini lagi, itu manis dan makanya merusak gitu ya kesehatan. Tapi anak-anak saya tahu, mah coba, mah enak. Dan betul, saya coba itu nggak manis, pahit sekalipun enak, saudara. Ternyata menikmati bukan hanya berkat-berkat Tuhan. Ketika Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi dalam hidup kita, tidak ada jalan lain. Kita menikmati. Menikmati apa? Oh, Tuhan kok susah begini ya? Enggak, menikmati begini. Ketika kita mendapatkan anugerah berkat ya di dalam kehidupan kita, kita bisa mengatakan apa? Tuhan terima kasih. Kami akan nikmati ini bukan apa? Dengan menikmati dengan keegoisan kami, tapi kami mau bagikan juga dengan kepahitan saudara. Bukan berarti kalau sakit ayo teriman gitu enggak. Tapi apa? Saya itu ingat kesaksian siapa itu yang menang Wimbledon berapa kali itu ya. 7 kali berturut-turut dia juara terus. Ya, tiba gilirannya pertandingan yang terakhir dia tidak bisa ikut. Padahal berturut-turut sudah berapa puluh kali, enggak tahu 7 kali atau 15 kali dia menang. Jadi artinya apa? Tak tertandingi tadi saudara ya. Jadi dia pastikan dia menang. Tapi waktu itu dia sakit. Kanker apa gitu saudara. Sehingga apa? Dia nggak bisa lagi ikut dan memang betul dia kalah. Seharusnya dunia berharap apa? Dia menang. Dan banyak orang mengatakan, kenapa kamu sakit? Kamu udah berdoa belum? Sudah, saya berdoa mengucap syukur sudah setiap saat aku menang, aku selalu bersyukur sama Tuhan.
Tapi kenapa kamu sakit, kamu tidak minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan. Ya, ini cara dia menikmati, dia katakan begini. Kalau yang berpuluh-puluh kali Tuhan sudah berikan aku luar biasa dengan kemenangan itu. Aku gak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kami sampai menang? Tapi kenapa ketika aku sakit, ketika aku tidak lagi jadi juara, aku gak pernah bertanya Tuhan, ya, aku percaya bahwa lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan mengasihi aku, sehingga dia tidak protes saudara, tapi apa? Menikmati, bukan lagi menikmati sakitnya, bukan, tapi menikmati apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tetap Tuhan tak tertandingi dan Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya luar biasa bahwa hari ini kita diteguhkan. Ibadah kita bukan sekedar saudara datang lagi ke tempat ibadah. Kenapa? Ya saya pengen diberkati. Ya, gak salah. Tetapi apakah hanya itu? Tadi dikatakan yang terakhir tadi. Apa? Tentang apa tadi yang terakhir? Tentang mengasihi tadi loh saudara. Itu saya benar-benar, apa itu? Di sini saya tulis tadi sebentar ya. Lebih mengagumi, ini saudara. Siapa yang saudara kagumi di sini? Dan lebih mengagumi dan mengasihi Tuhan. Tadinya saya selalu bilang begini, Tuhan itu nomor 1. Ya. Nomor 2 siapa? Tuhan. Nomor 3 Tuhan. Nomor 4 Tuhan, gitu kan saudara. Ternyata hari ini saya bilang iya. Mau dikasih nomor berapapun ya tetap Tuhan itu apa? Enggak pakai nomor. Karena Tuhan itu bukan salah satunya, tapi apa? Satu-satunya. Ketika kita mengagumi Tuhan, ketika kita lebih mengasihi Tuhan, pasti kita lebih mengasihi keluarga kita. Ketika kita mengasihi Tuhan lebih lagi, pasti kita apa? Mengasihi pekerjaan kita, menghargai pekerjaan kita. Makanya bukan kita bekerja untuk hidup kita, tapi bekerja untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita saudara untuk pujian tadi. Bapa kau setia itu tadi yang terakhir Pak Alek. Tadi saya ada kata-kata begini ya, Bapa kau setia. Bapa engkau yang baik selalu memberikan apa? Mencukupi setiap apa yang kami perlukan. Ya, perlu bukan hanya sekadar makan dan minum. Tapi lebih daripada itu, Tuhan itu tidak pernah menyerah untuk mengasihi saudara dan saya. Betul ya, tadi cerita Dagon itu bagus banget. Udah jatuh gelimpangan tapi Tuhan tetap nyerang aja. Ya dengan apa tadi? Menekan ya. Itu berbicara banyak tadi. Kadang-kadang kita ditekan, mengalami tekanan, mengalami kenapa tadi? Dikatakan Pak Edo tadi, karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita mau pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ungkapan syukur kita bahwa benar Tuhan itu Bapa yang setia. Tidak tertandingi. Bahkan yang dikatakan uanglah, pekerjaanlah gak sanggup menolong saudara dan saya. Ketika kita ada dalam tekanan, justru makin menghancurkan berhala-berhala itu. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan sekedar lagu, tapi benar-benar dari hati. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenang
sebab kau setia, setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. kau tunjukkan kasih setiamu Bapa, kau Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara, ternyata kita meskipun mengaku sebagai orang yang percaya, mengaku bahwa diri kita ini adalah orang Kristen, ternyata kita masih punya satu penyakit ya, yaitu masih memelihara berhala ya. Ya, kita nggak usah ngomong, oh kamu masih menyembah berhala, enggak lah, ya nggak usah sekasar itu, tapi masih memelihara berhala. Gitu. Hari ini kita belajar berhala seperti apa sih sebetulnya gitu. Bahkan kita juga mulai harus introspeksi diri ya, berhala apa aja sih seharusnya yang harus kita lawan hari-hari ini itu ya. Saudara, kemarin itu saya sempat mendapat quote di Instagram. Saudara tahu Jim Elliot ya? Jim Elliot, enggak tahu ya, mungkin saudara ada yang masih ingat, mungkin ada yang sudah lupa. Jim Elliot itu adalah salah satu misionaris yang mati di Amerika Selatan. Dia menginjil di sana dan akhirnya dia mati di sana ya. Ceritanya kepala sukunya itu ternyata bertobat jadi Kristen. Karena apa? Karena pelayanan di Amerika Selatan ini, meskipun Jim Elliot ini mati, tapi justru istrinya itu yang meneruskan pelayanan di sana, saudara. Akhirnya kepala sukunya itu bertobat. Dan seluruh suku itu dimenangkan untuk Kristus. Tapi sebetulnya yang saya mau ceritakan saat ini, quote yang ditulis oleh Elizabeth Elliot ini, ya, istrinya Jim Elliot, Elizabeth Elliot ini, dia berkata begini, kekristenan adalah hidup diproses oleh Tuhan untuk menghancurkan berhala yang ada di dalam hidup kita. Jadi saudara, bagaimana dengan hidup kekristenanmu? Sudah enggak sih hidup kekristenan kita itu menghancurkan berhala, melawan berhala, mengalahkan berhala? Mari jangan kita biarkan hidup kita itu memelihara berhala, bahkan dikalahkan oleh berhala. Konyol sekali itu saudara. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Edo di dalam firman Tuhan. Di sana dikatakan, memang berhala itu kadang-kadang sulit untuk dikalahkan. Tapi percayalah, kalau saudara sungguh-sungguh, nomor satu apa? Cara mengalahkan berhala. Yang paling penting nomor satu itu, kita harus tahu berhala itu akan merobek hidup kita. Karena kita kan bukan terus menyembah berhala, enggak menyembah Tuhan, enggak kan. Tapi terus akhirnya dua-duanya jalan toh. Tuhan iya, berhala iya. Dan itulah yang akan menyobek hidup kita menjadi dua. Membelah hidup kita. Itu yang kita harus senantiasa ingat saudara. Itu yang harus kita tahu. Nomor satu itu yang harus kita selalu ingat. Supaya kita bisa mengalahkan berhala di dalam hidup kita. Amin.
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, Engkau sudah utus hamba-Mu Pak Edo ada di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran ini, memperingatkan kami Tuhan, bahwa di dalam hidup kami masih ada berhala-berhala. Di dalam hidup kami masih terus harus bertobat, bahkan setiap hari kami harus bertobat Tuhan. Setiap hari kami harus berubah. Hari ini lebih baik dari kemarin. Dan kami berjanji besok akan lebih baik dari hari ini. Tolong kami Tuhan, anugerah-Mu bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengalahkan ego, bisa mengalahkan kenyamanan, bisa mengalahkan ketakutan, kecemasan, bisa mengalahkan kenyamanan yang senantiasa menjadi berhala, yang senantiasa menjadi sengat iblis untuk menggocok kami. Tolong kami Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Maka di akhir ibadah ini kami mau mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda bahwa kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Maka kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menguasai kehidupan kami, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh makin hari makin seperti Kristus, supaya kami boleh makin hari makin lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Edo. Terima kasih.